Advertising atau periklanan. Kita sering sekali menemukan yang namanya periklanan. Periklanan itu sendiri dapat kita temui dalam bentuk media cetak, media online, televisi, radio, dan lainnya. Menurut Wikipedia, periklanan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk membujuk audiens atau pemirsa, pembaca atau pendengar untuk mengambil beberapa tindakan sehubungan dengan produk, ide, atau layanan. Tujuan dari iklan tersebut adalah mengarahkan perilaku konsumen terhadap suatu penawaran komersial ataupun persuasi seseorang dalam melakukan sesuatu seperti iklan politik atau layanan masyarakat yang non-komersial. Para arkeologi meyakini bahwa periklanan sudah ada sejak zaman dulu. Advertising atau periklanan dilakukan dalam berbagai bentuk mempublikasikan berbagai peristiwa atau event dan tawaran atau offers. Metode iklan pertama yang dilakukan oleh manusia sangatlah sederhana. Pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di gerbang kota menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke kota tersebut. Iklan sudah dikenal manusia dalam bentuk pesan berantai atau word of mouth yang bentuknya pengumuman. Pesan berantai itu disampaikan dari mulut ke mulut untuk membantu kelancaran proses jual beli. Sedangkan di Indonesia terdapat 3 istilah yang umum dipakai untuk menyebut advertising atau periklanan, yaitu reklame, advertensi, dan iklan. Reklame berasal dari bahasa Belanda yang dieja sebagai reclame, sedangkan advertensi berasal dari bahasa Belanda yaitu advertansie yang juga mengacu pada bahasa Inggris yaitu advertising. Sedangkan iklan yang umum dipakai dalam bahasa Melayu berasal dari bahasa Arab yaitu i'lan atau i'lanun yang secara harfiah berarti informasi. Pre-modern history atau sejarah pra-modern. Mesir menggunakan papirus untuk membuat pesan, penjualan, dan poster dinding. Pesan-pesan komersial dan kampanye politik telah ditemukan di reruntuhan Pompei dan Arabia. Terdapat 3 bentuk utama iklan ada selama periode pra-pencetakan atau sebelum abad ke-15. Yang pertama, trademarks atau merek dagang, merupakan praktek memasang materai atau tanda untuk produk sudah umum pada zaman saat itu. Kedua, town price atau tangisan jalanan, merupakan sistem untuk mempromosikan barang dan jasa mereka. Seruan di jalan ini menjadi layanan publik yang sangat penting sebelum munculnya media massa. Ketiga, signboard atau papan tanda, merupakan praktek menggunakan tanda yang tersebar ke berbagai jenis bangunan komersial lain di sepanjang abad pertengahan. Papan tanda yang diterapkan pada penginapan dan kedai minum bertahan hingga zaman kontemporer di seluruh Inggris dan sebagian besar Eropa. 19th century atau abad ke-19. Pada bulan Juni 1836, Emily de Guillertin, seorang editor surat kabar Paris Press, adalah orang pertama yang mengandalkan iklan berbayar untuk memperpanjang jumlah pembaca dan meningkatkan profitabilitas. Surat kabar Inggris di tahun 1850-an dan 1860-an naik banding ke kelas menengah yang semakin makmur yang mencari berbagai produk baru. Selain itu, terdapat advertising agencies atau biro periklanan yaitu Great Britain atau Inggris Raya, United States atau Amerika Serikat, France, Prancis. Awal tahun 1920-an. Pada awal 1920-an, stasiun radio pertama didirikan oleh produsen peralatan radio dan pengecer yang menawarkan program dalam rangka untuk menjual radio lebih kepada konsumen. Seiring berjalan waktu, banyak organisasi nirlaba mengikuti dan mendirikan stasiun radio mereka sendiri dan termasuk klub dan kemasyarakatan. Awal tahun 1950. Pada awal tahun 1950-an, Dumont Television Network mulai meluncurkan program modern yang menjual iklan dalam hitungan waktu kepada beberapa sponsor. Akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an melihat pengenalan televisi kabel dan khususnya MTV. Sebagai kabel dan televisi satelit menjadi semakin umum, saluran khusus muncul termasuk saluran seluruhnya dikhususkan untuk iklan seperti QVC, Home Shopping Network, and Shop TV Canada.